Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong Bu. Masya Allah. Segmen 4 harus lebih semangat lagi. Semangat Ada dong. pertanyaan tadi nih sebelum iklan. Bu, lanjut lagi Bu, pertanyaannya tadi kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Al Barokah, Cilamaya, Karawang. Karawang. Udah ingat nama Mas Destalim tadi lupa. Tepuk tangan dong buat Bu Hima, Masya Allah. Ya silakan Bu Hima. Anak saya sampai saat ini Saat ini apa saat ini Bu? Saat. Anak saya sampai saat ini belum punya keinginan, untuk memakai hijab. Bagaimana cara mengasih taunya? Menyentuh hati anak saya agar mau segera menutup auratnya. Begitu pertanyaannya. Iya Ibu Imas. Itu aja Ibu Imas. Ya, makasih cukup. banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Imas yang belum bisa duduk udah duduk sendiri. Silakan Ustaz Syamani jadi jawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan dulu ayat dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Potongan ayat di dalam Al-Quran ini mengajarkan kita bahwa yang kita diperintahkan untuk menunjukkan, untuk berdakwah. Kepada siapa kita berdakwah? Kepada orang-orang yang memang dekat dengan kita, termasuk yang pertanyaan ibu tadi, anak putri sendiri ya Bu ya. Ibu masih ada mic nggak Bu di situ Bu? Boleh nggak aku tanya Bu? Ibu tahu nggak penyebabnya anak nggak mau pakai hijab? Mungkin ngikutin model gitu. Oh, model tren gitu Tren, ya. iya. Subhanallah. Rambutnya diwarnain gitu kan, kadang-kadang sayang di kerudung. Oh, subhanallah. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya menyentuh hatinya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kadangkala orang tua tidak mau mendengarkan pendapat anak. Maka dengarkan dulu pendapatnya. Tanya dulu, kenapa nak kamu tidak mau nutup aurat? Oh, menurut saya mah wanita itu tidak bebas ketika dia pakai hijab. Wanita itu tidak dapat pekerjaan yang bagus kalau dia pakai hijab. Dengarkan dulu alasannya apa. Apa alasan anak ini tidak mau menutup auratnya? Karena saya begini, karena saya dibully misalnya. Kalau saya hijrah, saya pasti dibully sama ini saudara saya. Baru kita kasih balasan terhadapnya. Nah, siapa bilang wanita berhijab tidak bisa kerja? Bisa. Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, seorang wanita muslimah yang sangat sukses usahanya, pedagang terbaik, wanita terbaik, pedagang pengusaha terbaik pada saat itu di kota Makkah, tapi dia taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang kasih kita rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang perintahkan kita nutup aurat? Allah juga. Berarti bagaimana mungkin Allah mau ngasih kita rezeki daripadanya kalau kita tidak mau taat akan perintahnya? Maka dengarkan dulu pendapat daripada sang anak tadi. Yang kedua, kasih pilihan. Ada pilihan Ustadz selain berhijab? Ada. Ibu jangan pikir perempuan itu harus berhijab. Kapan sih perempuan itu harus berhijab? Kalau keluar rumah. Oh, berarti kalau kau tidak mau pakai hijab, ya sudah jangan keluar rumah. Boleh kok nggak pakai hijab? Kapan nggak pakai hijab? Di dalam rumah. Di dalam rumah pun ada aturannya. Siapa yang boleh lihat? Yang mahramnya saja. Siapa mahram? Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, saudara bapaknya, saudara ibunya, keponakannya, anak dari saudaranya. Itu adalah mahram daripada seorang wanita. Maka subhanallah, dengarkan pendapatnya, lalu berikan pilihan kepadanya. Kemudian barulah kita mendoakan. Mendoakan ini sembari kita mengisi dengan ilmu agama. Kenapa? Banyak orang tua kalah sama anaknya karena kalah ilmunya sama anaknya. Maka carilah ilmu agama kembali. Carilah hidayah itu dengan mempelajari agama dengan baik, mempelajari ilmu dengan baik, lalu menyampaikan dengan cara yang baik. Ingat nggak Bu? Tadi saya bacakan ayat tentang dakwah. Ayat ini kita disuruh berdakwah dengan lemah lembut. Ayat ini untuk siapa? Kepada orang kafir. Kalau kepada orang kafir
kafir saja kita disuruh lemah lembut, maka apabila kita kepada sesama muslim, apalagi dia saudara sendiri, anak sendiri, kenapa kita harus berkata kasar? Kenapa kita harus menghardik mereka? Kenapa kita harus merendahkan harga diri mereka? Kalau Allah perintahkan kita kepada orang kafir saja kita lemah lembut dakwahnya, apalagi kepada sesama keluarga sendiri. Apalagi dia muslim, masih sholat kok, cuma ada perintah Allah yang belum sempurna dia laksanakan. Sampaikan dengan lemah lembut, barulah kita pakai senjata paling kuat daripada seorang muslim. Apa itu? Doa. Bagaimana cara berdoanya? Allahumma barik li fi auladi wala tadurrahum. Ya Allah, berkahi aku melalui anak-anakku ini ya Allah, bimbing mereka, wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, bimbing mereka dengan taufikmu ya Allah, dan berikan aku rezeki dari berbaktinya anak-anakku kepada aku. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama Begitu ya Ibu ya, makasih banyak. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama Clara buat tanya-tanya. Silakan Clara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, benar nggak sih kalau misalnya Allah itu nggak memberikan hidayahnya kepada semua orang, tapi hanya orang-orang pilihan saja? Bener banget. Oh gitu Ustazah Lulung? Iya, mau tahu? Kenapa begitu dong. Ustazah Lulung? Mau kepo? Mau kepo? Kepo nih, kepo. Iya mau Baik. izin. Tos ya kalau gitu deh. Berdiri ya. apa duduk? Diri aja. Ah, perubahan. Diri aja. Kalau masih sanggup berdiri Oh berdiri. iya. Mohon izin Ustaz dan semuanya jamaah yang cantik-cantik manja, pakai hijau, pakai merah. Makan bubur kacang hijau panas-panas. Itu jilbab hijau udah lunas. Semoga udah lunas. Setengah ya. udah lunas. Oh iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encingnya, babe, kakak, adik semuanya ya, sayangku. Jadi kalau kita ngomongin hidayah, apa benar Allah berikan hidayah hanya kepada orang-orang pilihan, pemirsa? Bener banget. Kenapa? Karena yang pertama, di samping orang itu adalah orang pilihan, orang itu juga mau mencari, balik lagi, tetap kita mencari, nanti Allah yang pilih. Karena apa? Dalam hadis nyatakan dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya al mu'minul qawi ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat niatnya, kuat yang namanya azamnya, mencari hidayah, itu lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun wa fi kulli khairin, walaupun masing-masing orang ada kelebihannya. Ini yang pertama. Jadi kita tunjukin bahwa kita adalah orang yang terpilih. Bahasanya itu pede gitu loh Bu. Nih ibu kan terpilih, majelis taklimnya bisa nyampe kemari, banyak yang daftar pemirsa, tapi subhanallah jadwal-jadwal sudah terlaksana. Yang kedua apa di sini? Bahwa Allah itu memberikan kepada orang pilihan. Yang kedua adalah ihris alamayan fauka. Dia mau berusaha ketika dia jalan, ke pengajian, udah dipilih sama Allah tadi tuh yang di awal, hidayah sama topik. Dia tahu hidayahnya, ada pengajian di sini, pengen banget datang ke sono. Hidayah inayahnya, topiknya apa? Suaminya ngizinin. Berangkatlah dia ke pengajian. Pas datang, kok temanya relate banget sama dirinya. Tadi kita habis berantem sama laki misalnya, pas datang ke pengajian, barang siapa yang akur sama suaminya, dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung hatinya nyes, itu orang pilihan. Tapi ketika dia bukan orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mau ngaji, mau datang ikut kajian, maklum puyeng di rumah ya kan. Pas izin sama laki nggak diizinin. Kenapa? Nggak ada ongkosnya, nggak ada yang nganterin, ya kan? Nggak ada bajunya, masih dicuci. Baju kok cuman itu doang, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin hidayah lagi, taufik lagi, tentu aja orang dikasih hidayah adalah orang-orang pilihan. Maka kita berdoa, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli Syai. gitu. Jadi Makasih mana dia banyak. orangnya nih? Iya, udah makasih banyak Ustazah Lulung. Sama-sama. Jawabannya tuh begitu ya kurang lebih. Udah sanggup berdiri. berdiri semua nih. Diri. Kalau gitu langsung aja kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustadz Syam. Hidayah itu dijemput atau datang sendiri. Ketahuilah, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi hidayah itu? Yang pertama, semangatlah untuk menjemput hidayah itu. Karena faktor semangat inilah yang membuat kita untuk meraih hidayah itu sendiri. Mohon maaf, yang berikutnya, tapi ingat, bukan hanya semangat, tapi harus dilandasi dengan cara. Sekali lagi, caranya dengan ilmu.
Caranya dengan agama, caranya dengan lingkungan yang baik, caranya adalah adanya pertemanan, caranya adalah mendatangi majelis-majelis ilmu. Tapi ingat, jangan juga berhenti sampai di situ. Jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Karena jangan sampai kita berpuas diri dengan hidayah itu. Karena ingat, harus dipupuk hidayah itu dengan amalan kebaikan, ilmu, dan perbanyak zikir, ingat kepada Allah. Karena dalam hal ini ada keimanan. Ibadah kita cuma dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir itu menyikapi yakni rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sementara ibadah batin adalah keimanan. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah, dan bantu kami menjadi hamba-Mu yang istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi makasih banyak juga buat Clara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.